Dia mikir, oke, gue mau jadi full time dukun. Dan mereka semua kebetulan pasien dari Ahmad Suraji. Gimana kalau aku bunuh wanita aja? Hai Besti, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, and welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang agak-agak serem dikit ya, agak-agak berbau perdukunan, ilmu hitam, sihir-sihir. Dan hari ini juga ceritanya agak mix gitu ya, antara serial killer dan juga seorang dukun. Mungkin beberapa dari kalian yang tahu cerita ini. Hari ini aku mau ngomongin tentang Ahmad Suraji. Siapa sih Ahmad Suraji itu? Kenapa dia bisa terkenal tahun 90-an akhir? Jadi ini semua tuh bermula dari seorang pria. Dia lagi jalan di perkebunan tebu gitu. Terus dia ngeliat ada mayat seorang wanita. Dia dikubur sampai setengah badan tanpa busana. Dan posisinya tuh wajahnya dan badannya tuh hampir membusuk. Pria itu kaget banget dan minta pertolongan warga, kayak tolong nih ada orang mati di sini. Terus warga datang bantu untuk gali-gali, bantu keluarin mayat tersebut, dan ternyata setelah diidentifikasi, mayat tersebut bernama Sri Kemala Dewi. Sri Kemala Dewi adalah salah satu anggota, salah satu warga dari Desa Sei Semayang di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya warga tuh curiga kalau Sri ini dibunuh sama suaminya karena beberapa hari sebelumnya mereka tahu kalau Sri Kemala Dewi ini suka berantem sama suaminya dan suaminya tuh pergi meninggalkan rumah mereka. Nggak lupa, warga juga melaporkan hal ini kepada polisi. Akhirnya polisi investigasi, polisi juga nanya-nanya ke suaminya, dan ternyata terbukti kalau suaminya si Sri Kemala Dewi ini nggak salah. Kejadian ini membuat desa tuh gempar. Semua warga tahu, semua orang tahu tentang kejadian ini. Sampai pada suatu hari, ada seorang tukang becak yang bernama Andreas datang ke kantor polisi dan bilang kalau 3 hari sebelum mayat Dewi ditemukan, dia diminta tolong sama Dewi untuk nganterin si Dewi ini ke rumahnya Datuk. Terus polisi kayak, Datuk maksudnya dukun AS. Iya, rumahnya dukun AS. Oke, dia bilang nggak mau ngapain di rumah dukun AS. Terus Andreas bilang, wah nggak tahu, dia cuma bilang turun anterin ke rumahnya si Datuk dan jangan dijemput atau jangan ditunggu lagi. Akhirnya polisi datanglah ke rumahnya Datuk atau si dukun AS ini. Jadi sedikit kayak background gitu ya, siapa sih dukun AS ini? Dukun AS ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ahmad Suraji. Jadi Ahmad Suraji ini dia lahir tanggal 10 Januari tahun 49, dia lahir di Medan. Terus nama aslinya itu sebenarnya Nasib. Pak Nasib ini cuma menempuh pendidikan sampai SD doang. Ayahnya adalah seorang dukun dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ayahnya Ahmad Suraji ini bernama Jorgan dan ibunya bernama Sartik. Nah, ayahnya Nasib ini tuh meninggal saat beliau berumur 7 bulan. Nasib ini juga sering dipanggil sebagai Nasib Kelewang waktu kecil ya. Ahmad Suraji ini udah tertarik sama dunia ilmu hitam, terus ilmu perdukunan dari dia umur 12 tahun. Terus dia belajarnya juga dari buku-buku peninggalan ayahnya. Nah, kalau kita lihat secara fisik nih, Ahmad Suraji ini bukan tipe orang yang kita bakal sangka kalau dia akan menjadi seorang pembunuh berantai. Karena orangnya kurus, terus muka-muka kayak Pak RT atau Pak Lurah gitu loh. Enggak lah, kalian nggak akan pernah nyangka sama sekali kalau kalian lihat orang itu kayak, oh dia pembunuh berantai. Enggak, kalian nggak akan mikir orang-orang kayak gitu. Sebelum mendalami menjadi dukun, Ahmad Suraji ini dia berprofesi sebagai penggembala sapi. Dan dia pernah kena kasus di mana dia mencuri sapi sampai dia harus dipenjara. Saat beliau keluar dari penjara, barulah dia ganti nama sebagai Ahmad Suraji. Udah bukan Nasib lagi namanya. Ahmad Suraji ini punya 3 orang istri, yang mana mereka semua adalah masih saudara. Ada beberapa sumber yang bilang mereka bertiga ini masih saudara kandung. Ada beberapa sumber yang bilang kayak cuma saudara sepupu. Tapi either way, ini aneh banget gak sih, kayak menikah tapi lo nikahin kakaknya, terus adiknya lagi. Dan karena beliau menikah dengan 3 wanita, makanya beliau disebut sebagai Datuk Maringgi. Ada yang memanggil dia Datuk Maringgi. Sebenarnya alasannya Ahmad Suraji ini berpoligami adalah katanya karena istri pertamanya yang bernama Tumini ini tuh dia nggak bisa ngasih anak perempuan. Tapi menurut aku ini cuma omong kosong aja ya, dia emang mempoligami aja gitu loh. Dan si Ibu Tumini ini yang akhirnya digadang-gadangkan bantuin dia untuk bunuh-bunuh korbannya nanti. Oke, setelah keluar penjara, Ahmad Suraji ini dia awalnya kerja part-time dulu sebagai dukun. Jadi nggak full-time ya dia jadi dukun ya, sedikit-sedikit dia cari klien. Terus akhirnya lama-lama dia mikir, oke, gue mau jadi full time dukun. Gue nggak mau kerja jadi penggembala sapi lagi. Servisnya dia pun bermacam-macam variasi, mulai dari bikin kalian kaya, pasang susuk, kirim santet. Oke, sorry aku harusnya nggak ketawa, tapi I find it some kind of like funny. Karena aku di bayangan aku adalah ini semacam kayak service kalau kalian pergi ke salon atau misalnya kalian pasang eyelash extension, terus ada kayak price listnya gitu kan. Nah kalau dia tuh kayak semacam kirim santet berapa ratus ribu, terus
Pada suatu malam di tahun 1986, Ahmad Surajie itu tuh lagi tidur nih, bobo gitu kan. Dia mimpi didatengin bapaknya yang udah meninggal. Bapaknya bilang, kalau kamu mau jadi dukun yang sukses, dukun yang chef kiss, mau jadi dukun yang paling dihormati, orang percaya kalau kamu tuh bener-bener punya keahlian dan ilmu yang mumpuni, kamu harus minum air liur perempuan yang baru aja meninggal, masih fresh baru meninggal. Terus dia bangun. Akhirnya dia coba lah, diliatin tuh siapa nih yang baru meninggal nih, dia pantengin tuh kuburan kan. Nanti kalau ada yang baru dikubur, malamnya sama dia digali tuh kuburan, terus dia ambil salivanya, dia ambil air liurnya, terus diminum. Tapi lama-lama dia mikir, ih kelamaan gila kalau gue nunggu orang meninggal, nggak setiap hari ada orang meninggal. Sementara ayah gue yang bilangnya harus 70 wanita yang baru aja meninggal. Karena beliau nggak sabar, akhirnya beliau berinisiatif sendiri ya. Dia ide sendiri untuk gimana kalau aku bunuh wanita aja. Kan sama aja, fresh baru meninggal. Cuma beda aja caranya. Sejak saat itulah beliau melancarkan aksinya untuk membunuh wanita-wanita dan diambil air liurnya untuk diminum demi kesaktian yang lebih dan lebih. Sebenarnya entah bener atau enggak, tapi tiba-tiba emang Ahmad Surajie ini jadi dukun yang hebat ya. Orang makin banyak yang datang, servisnya dia tuh makin banyak dicari orang-orang di kampung tersebut. Dan beliau juga semacam populer gitu di antara wanita-wanita, bukan karena beliau ganteng, tapi karena banyak banget wanita yang, oh kita tahu nih Ahmad Surajie ini adalah top dukun di desa ini. Dia bisa ngasih kita kecantikan, ngasih kita kekayaan, bahkan cuma sekedar kayak opini spiritual atau nasihat-nasihat spiritual, mereka datang ke Ahmad Surajie. Gimana sih ritualnya Ahmad Surajie ini membunuh korban-korbannya? Jadi biasanya tuh korban-korbannya adalah pasien-pasiennya dia yang dia trick, yang dia kelabui. Dia jadi suruh pasien-pasien ini tuh untuk kayak nguburin badannya sepinggang di halaman tebu deket rumahnya dia. Sama dia digali tuh tanah, terus dikubur sampai setengah pinggang. Abis itu perempuan tersebut sama dia dicekek pakai ikat pinggang sampai perempuan tersebut meninggal. Setelah itu diambillah air liurnya dan dia minum. Dan mayat wanita-wanita itu sama dia dibelokin kepalanya. Dia udah mati nih. Sama dia dibelokin kepalanya ke arah rumahnya Ahmad Surajie karena dia pikir akan ada bonus tambahan ilmu hitam. Dia pikir akan lebih kuat ya kalau misalnya diarahin ke rumahnya dia. Gue nggak tahu, apa mungkin seperti papan penunjuk arah kayak ilmu hitam dari luar gitu kan. Nih rumah gue yang sebelah sini nih. Konyol banget gitu loh. Oke, aku nggak tahu apapun soal perdukunan atau ilmu hitam, tapi aku ngerasa kayak dia tuh melenceng jauh. Dia bilang dia mimpiin ayahnya bilang harus minum 70 air liur wanita, terus tiba-tiba dia ide sendiri untuk ngebunuh wanita karena dia nggak mau nunggu terlalu lama. Nggak cuma itu, ini mayat wanita yang dia udah nistain sedemikian rupa, sama dia kepalanya masih dibelokin ke arah rumahnya dengan harapan kalau, oh bakalan ada ilmu hitam plus-plus nih, bahkan ada ilmu hitam ekstra nih. Udah bukan dia mengikuti apa yang diinstruksikan, dia juga ngarang sendiri, dia mengarang bebas. Dan masalahnya kebetulan banget kok dia beneran jadi dukun yang hebat, allegedly, katanya dia adalah dukun yang hebat. Sampai perempuan-perempuan tuh sepercaya itu dan datang, dan beberapa dari mereka tuh akhirnya malang dan mereka menjadi korban. Salah satunya si Sri Kemala Dewi ini. Dia memang ada masalah sama suaminya, jadi memang malam sebelum dia datang ke rumahnya Ahmad Surajie, dia berantem sama suaminya, terus suaminya pergi meninggalkan dia, terus dia frustrasi, dia nggak mau ditinggalin sama suaminya, dia nggak mau cerai sama suaminya. Dia datang ke Ahmad Surajie pada tanggal 24 April 97, dibawa sama Andreas. Dia bilang ke Andreas, jangan tunggu aku, jangan jemput, nanti aku pulang sendiri. Dan dia berarti udah tahu kalau misalnya ritual yang akan dia lakukan sama dia, ritual yang akan dilakukan Ahmad Surajie ke dia itu adalah dia harus overnight, dia harus nginep di situ, dia akan dikubur setengah pinggang, tapi dia nggak tahu kalau di situ dia akan dibunuh karena dia pengen suaminya balik sama dia. Dan orang-orang kayak Ahmad Surajie ini tuh memanfaatkan orang-orang seperti Sri Kemala Dewi, dan menurut aku ini pure evil, beneran jahat, murni jahat. Akhirnya polisi pun datang ke rumahnya Datuk atau si Ahmad Surajie ini. Dia datang ke rumah Ahmad Surajie, tanya-tanya, terus interogasi, investigasi. Terus Ahmad Surajie bilang, enggak, jadi Dewi memang datang ke rumah saya minta kayak semacam pencerahan untuk mengembalikan suaminya ke dia. Tapi dia habis itu pulang kok setelah maghrib. Tapi polisi kayak, aduh, ada yang aneh nih, nggak mungkin rasanya. Tapi polisi karena nggak punya bukti, akhirnya yaudah mereka pulang. Mereka kantor polisi, mereka carilah data-data tahun-tahun sebelumnya, kayak orang-orang yang mungkin hilang, dan polisi tuh ngecek, oke, ada beberapa orang hilang dari tahun
86 sampai tahun 97, dan mereka semua kebetulan pasien dari Ahmad Suradji. Oke, ada yang nggak beres nih. Akhirnya dengan barang bukti tersebut, polisi datang lagi rumahnya Ahmad Suradji, digrebek, dan akhirnya polisi nemuin beberapa baju dress perempuan, tas-tas perempuan, dan sekumpulan perhiasan perempuan, salah satunya adalah milik Sri Kamaladewi. Akhirnya pada tanggal 30 April tahun 1997, Ahmad Suradji resmi ditangkap dan beliau pun juga diinterogasi sama polisi. Karena dia tahu nih, Ahmad Suradji udah tahu kalau oke, skakmat gue. Dia akhirnya mengaku pelan-pelan kalau dialah yang membunuh Sri Kamaladewi. Terus dia juga ngaku kalau dia bunuh 41 wanita lainnya dengan cara yang sama. Terus polisi nanya, itu mayat-mayat kamu kubur di mana? Kok kita nggak tahu? Ini shock ya buat polisi ya, karena selama 11 tahun polisi itu merasa mereka dikelabui. Mereka nggak tahu kalau ada pembunuh berantai berjalan di kampung itu. Dan Ahmad Suradji bilang, iya mayat-mayat itu saya kuburkan di kebun tebu yang sama seperti Sri Kamaladewi. Akhirnya polisi datengin lagi tempat si kebun tebu itu. Polisi cari mayat-mayat dan memang banyak banget kumpulan jenazah-jenazah wanita, dan beberapa di antara mereka udah terlalu membusuk atau tinggal cuma tulang belulang doang, jadi nggak bisa diidentifikasi. Dan itu tahun 97, alat-alat untuk mengidentifikasi dan untuk investigasi polisi-polisi ini emang belum sebagus sekarang. Jadi akhirnya mereka nggak bisa tahu ini tulang belulangnya siapa, ini mayatnya siapa. Akhirnya setelah ditahan, pada tanggal 27 April 1998, setelah diproses sedemikian rupa, Ahmad Suradji dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Dan pastinya Ahmad Suradji minta banding ya. Dan selama beliau ditahan, beliau juga katanya berubah 180 derajat, jadi sering berdoa, jadi beribadah, terus meninggalkan ilmu-ilmu kliniknya, nggak lagi ngomongin soal kayak ilmu perdukunan, bener-bener yang udah sekarang taat sama Tuhan. Kemungkinan besar beliau juga jadi berubah menjadi religius karena tertekan, karena ya dapat hukuman mati, siapa yang nggak tertekan gitu loh. Pada tahun 2001, kuasa hukumnya si Ahmad Suradji ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun ditolak. Dan tahun 2004, 3 tahun kemudian, Ahmad Suradji mohon gerasi sama presiden. Jadi dia dibantu sama semacam kayak lembaga bantuan hukum di Medan gitu. Dan beliau mengajukanlah gerasi ke presiden, minta tolong please jangan hukum mati saya. Tapi sayangnya ditolak pada tahun 2007. Udah prosesnya lama, 3 tahun ditolak pula gitu ya. Nggak puas, beberapa minggu kemudian beliau mengajukan lagi gerasi dan pastinya dikembalikan karena spare waktu yang harus kalian kasih setelah gerasi pertama ke gerasi yang kedua tuh harus 2 tahun. Sementara ini cuma beberapa minggu kok dia ngajuin gerasi lagi. Dan akhirnya setelah melewati proses yang panjang, pada tanggal 10 Juli 2008 Ahmad Suradji resmi dieksekusi mati. Beliau ditembak mati jam 10 malam oleh Brigadir Mobil Kepolisian Daerah atau Brimopolda bagian Sumatera Utara. Jasad beliau akhirnya dikembalikan ke kampung dan warga kampung semuanya langsung menolak. Nggak mau mereka. Warga Seisemayang nggak ada yang mau terima Ahmad Suradji lagi. Itu orang serial killer, itu orang pembunuh berantai. Mereka nggak sudi nerima jenazahnya dikuburin bareng sama korban-korban yang lain, bareng sama orang-orang desa yang lain. Terutama ibunya Sri Kamaladewi yang bernama Ana. Beliau bilang, enggak, saya nggak sudi kuburan anak saya disandingkan sama kuburan si penjahat ini. Kalau mau, kuburin aja di depan rumahnya. Akhirnya, ya udah Ahmad Suradji dikuburin di depan rumahnya sendiri. Dan itulah akhir dari si dukun ide ini, si dukun pembunuh berantai yang lumayan populer tahun 1997. Dan ternyata tuh kayaknya si Ahmad Suradji ini cukup terkenal ya kasusnya ya, karena aku pernah bilang dia pernah lihat di salah satu channel luar negeri kalau ada dokumentasinya, ada dokumenternya tentang Ahmad Suradji ini. Dan menurut aku kasus ini tuh keji banget. Ahmad Suradji ini emang pure evil, dia emang jahat aja. Demi kepentingannya dia sendiri, dia ngambil hak orang lain, dia ngambil nyawa orang lain. Dan parahnya sebelum dia meninggal, dia sempat ngomong kayak gini, sihir hitam datang dari Tuhan, aku tidak memilikinya lagi, dan aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Pertama-tama aku gak percaya kalau Tuhan tuh ngajarin namanya ilmu hitam, ngajarin kita untuk musyrik, dan aku nanggepinnya tuh kayak dia tuh seakan-akan nyalahin Tuhan atas kekejian yang dia lakukan. Dan itu kurang ajar banget. Gak mungkin Tuhan ngajarin kita kejelekan, keburukan, kekejian seperti ini gitu loh. Kita manusia, kita dikasih kehendak bebas, kita dikasih akal budi, kita dikasih hati nurani. Itu tergantung kita aja gimana caranya kita menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan tersebut. Dan kalau kamu melenceng, ya itu kamu sendiri gitu loh. Bukan ada pihak lain yang bikin kamu seperti itu. Dan kedua, dia bilang, aku harap aku punya kesempatan untuk hidup. Enggak, kamu gak punya kesempatan untuk hidup.
perempuan-perempuan itu kalian kasih kesempatan hidup nggak? Aku yakin waktu dia cekek perempuan tersebut, pasti perempuan-perempuan itu pada bilang, tolong please lepasin kita. Apakah dia ngasih kesempatan hidup? Enggak kan? Perempuan-perempuan tersebut mati. Dan aku ngerasa dia tuh menyesal bukan karena dia nyesal karena dia berbuat salah, karena dia sudah membunuh orang-orang. Aku ngerasa dia cuma nyesal karena dia ketangkep. Kalau dia nggak ketangkep, mungkin dia masih membunuh lagi. Oke, sorry banget hari ini aku kayaknya agresif banget bikin videonya. Kalian komen dong di bawah menurut kalian gimana tentang cerita ini. Menurut kalian Ahmad Suradi ini pantas nggak sih dikasih kesempatan hidup lagi, atau ya udah pantasnya aja dia mati, dihukum mati kayak gini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye.